Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan waktu luang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu darinya, yaitu as-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan tidak akan dilihat sebagai sebuah mahkota kecuali orang yang sedang sakit, dan waktu luang tidaklah dilihat sebagai sebuah mahkota juga kecuali bagi orang yang sibuk. Maka sebaik-baik kita adalah menggunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang bermanfaat, dan kesehatan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya kita masih membahas tentang risalah Aqidah al-Imam Asy-Syafi'i. Pembahasan selanjutnya adalah babu nassi madhhabihi fi asma'illahi wa sifatihi. Bab tentang pemikiran al-Imam Asy-Syafi'i tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif, akhbarana Ahmad ibn Mahdi ibn Sulaiman al-Muqri qala anba'ana Abu Nasr Abdul Wahhab ibn Abdullah al-Murri أنبأنا أبو القاسم المينجي القاضي بدمشق قال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد نيسابوري بالرقة قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول أسماء الله وصفاته غير مخلوقة. Dari Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman al-Muqri mengabarkan kepada kami bahwa ia berkata, Abu Nasr Abdul Wahhab bin Abdullah al-Murri memberitakan kepada kami bahwa ia berkata Abu Bakar Ja'far bin Muhammad an-Naisaburi di Raqqah. Raqqah ini adalah
sebuah tempat di Naisabur, mengabarkan kepada kami bahwa ia berkata, saya mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, saya mendengar Asy-Syafi'i mengatakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya bukanlah sebuah ciptaan. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, kemudian dalam Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Nah, ini yang disebut dengan sanad. Hadha an-nass bis-sanad al-madhkur ila Ar-Rabi' bin Sulaiman annahu sami'a Asy-Syafi'iyya yaqul. Ini merupakan nas yang dilengkapi dengan periwayatan sampai kepada Rabi' bin Sulaiman. Karena yang kita ketahui bahwasanya muridnya Imam Asy-Syafi'i di antara yang paling dekat adalah Rabi' bin Sulaiman. Ketika beliau Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir, akhir tahun 199 sampai wafat beliau yaitu pada 204. Dan dengan sebab beliau ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengulang-ulang pelajaran sampai antara 50 sampai 60 kali. Ya, ini mengambil kita mendapatkan faedah bahwasanya apabila seorang guru mendapatkan seorang murid yang lambat dalam memahami pelajaran, maka dia harus sabar untuk mengulang-ulang pelajarannya tersebut sampai muridnya paham. Ya. Maka al-ilmu al-fahmu, ilmu itu diantaranya adalah pemahaman. Kalau tidak faham, maka tidak mungkin dia akan bisa melakukan apa yang dimaksud oleh guru. Rabi' bin Sulaiman berkata bahwa ia mendengar dari Asy-Syafi'i berkata, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya bukanlah sebuah ciptaan. Ya. Lianna Allah Ta'ala bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wal khaliq wa ghairuhu al makhluq. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya, nama-nama serta sifat-sifatnya adalah sang pencipta. Adapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah makhluk. Yang namanya sifat itu tidak bisa dikatakan makhluk. Nama juga tidak bisa dikatakan makhluk. Terlebih lagi nama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah, inilah dalil bahwasanya Allah dengan segala nama dan sifat-sifatnya termasuk zatnya itu adalah pencipta dan tidak mungkin makhluk. Fallahu huwal khaliqu bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa la yuqalu inna dzat mujarradatun 'anil asma'i was sifat li'annahu la wujuda lidzat illa bil asma'i was sifat. Allah adalah zat sang pencipta. Nama-nama serta sifat-sifatnya tidak mungkin dikatakan bahwa suatu zat tidak memiliki nama dan sifat. Nah, secara khusus ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk makhluknya adalah makhluk. Karena tidak akan mungkin suatu zat yang berwujud kecuali ia memiliki nama dan sifat. Allah wujud, tapi apakah kita itu melihat wujud Allah? Tidak ada yang bisa melihat wujud Allah. Nah, kemudian wujudnya Allah itu ada, tidak serta-merta kita mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu makhluk. Tidak bisa. Ini pengecualian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fadzatul mujarradatu 'anil asma'i was sifati la wujuda laha illa fi dhihn. Walihada fa inna asma'allahi wa sifatahu dakhilatun fi musamma ismihi fi musamma ismihi fa huwa al-khaliqu li dzatihi bi asma'ihi wa sifatihi. Faman qala inna asma'allahi wa sifatahu makhluqatun fa huwa kafirun. Maka zat yang tidak mempunyai nama serta sifat tidak akan berwujud kecuali hanya sebatas dalam pikiran saja. Karena itulah nama-nama Allah serta sifat-sifatnya termasuk dalam kandungan namanya, berarti zatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu masuk ke dalam zatnya, yaitu apa? Pencipta. Karena itulah orang yang mengatakan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuatu yang dicipta yaitu makhluk, maka ia dapat divonis setelah kafir. Ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian penjelasan beliau yang lain, qala musannif wa akhbarana ibnu mahdi qala anba'ana abu nasr al-murri qala anba'ana al-qadi yusuf ibn qasim al-miyanji qala anba'ana abu bakar al-humaydi al-mu'addil qala anba'ana ar-rabi' bin sulaiman qala asy-syafi'i man halafa billahi aw bismin min asma'illahi fahanatha fa'alaihi al-kafarah wa man halafa bi syai'in ghairillahi fala kafarata 'alaihi wajib an takuna ma'siyah wa man halafa bil ka'bah aw bi syai'in makhluqin fala hanatha 'alaihi. Nah, ini tentang sumpah. Bagaimana fikih beliau dan bagaimana manhaj beliau dalam menghukumi orang-orang yang bersumpah kepada Allah dan bersumpah kepada selain Allah. Hadha an-nass manqulun bis-sanad wa anna al-imam asy-syafi'i qala man halafa billahi aw bismin min asma'illahi fa hanatha fa 'alaihi kafarah. Bahwasanya Rabi' bin Sulaiman memberitakan kepada kami bahwa ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah atau salah satu dari nama-nama Allah, ini bersumpah atas nama Allah, atau menggunakan nama-nama Allah yang lain, lalu ia melanggarnya, fahanatha fa'alaihil kafarah, maka ia wajib menunaikan kafarah. Ini kalau dia bersumpah dengan memakai nama Allah. Al-halfu yakunu billahi aw bi asma'ihi aw sifatihi mithlu la 'izzata wa la 'izzata lillah. Wa minhu qawlu ar-rajul alladhi huwa akhiru ahli an-nar khurujan minha la wa 'izzatika la as'alu ghayra dhalik. Kemudian beliau mengatakan, dan bagi yang bersumpah atas nama sesuatu selain Allah maka tidak wajib menunaikan kafarat. Ya. Namun statusnya ia telah bermaksiat. Dan bagi yang bersumpah atas nama Ka'bah atau sesuatu dari makhluknya maka tidak ada konsekuensi pelanggaran sumpah. Kenapa demikian? Karena bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dianggap sebagai sumpah. Makanya apa? Tidak ada kafarat, melainkan dia adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu harus atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib. Atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Contohnya adalah la wa 'izzatallah. Contohnya tidak, ya,
demi kekuasaan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah perkataan seorang laki-laki ahli neraka yang terakhir keluar dari neraka. Lelaki itu berkata, tidak, demi kekuasaanmu saya tidak meminta sesuatu yang lainnya. Ini di dalam surat Shad ayat 82. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ini sebagaimana perkataan iblis, ya, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis aja, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Bersumpah hendaknya menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau bersumpah dengan menggunakan nama Allah itu pertama adalah Allah, demi Allah. Bersumpah demi Allah, atau dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang bersumpah atas nama Allah atau salah satu sifat Allah, kemudian ia melanggar sumpahnya, dia wajib menunaikan kafarat. Nah, kafarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak sekali ayat, ya. Dan kemudian juga disetujui dijelaskan juga oleh para ulama rahimahullah taala, yaitu surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum in idza halaftum." Ya. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Ini pilihan. Jadi ada 3 pilihan bagi orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melanggarnya. Misalkan seorang mengatakan demi Allah, ya, atau demi kekuasaan Allah saya tidak akan berbicara dengan fulan. Nah ternyata dia melanggarnya, ya. Maka orang tersebut harus menunaikan kafarat. Kafarat yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, kalau makanannya lauknya tiap hari ayam, berarti ngasih 10 orang ayam. Kalau tempe, maka juga 10 orang lauknya adalah tempe. Karena apa? Di sini dijelaskan bahwasanya adalah makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Yang kedua, atau memberi pakaian kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah memerdekakan seorang budak. Dan ini Masya Allah masih ada solusi lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini memilih satu di antara 3 itu, memberi makan mereka 10 orang-orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Nah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, karena mungkin dia adalah orang yang paling miskin di negeri tersebut. Seperti salah seorang, ya, seperti yang sering kita dengar dan mungkin kita baca juga, ada pada zaman Nabi SAW ada seorang, dia telah berhubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan. Dan pernah saya sampaikan di majelis kita ini, orang kalau dia menjimai istrinya karena mungkin terbiasa di siang hari, dan ternyata di Ramadan itu dia lakukan dengan alasan lupa, maka para ulama sepakat dia tidak batal dia batal puasanya, tetapi tidak membayar kafarat. Ya, tidak membayar kafarat. Nah,
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Masya Allah. Makanya Al-Quran itu penuh dengan solusi. Memberikan makan 10 orang miskin tidak sanggup, memberi pakaian atau memperdekakan budak. Ya. Nah, bisa jadi memang ketiga-tiganya ini sangat berat. Ya. Maka solusi terakhir di dalam ayat ini adalah apa? Yaitu apa? Kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Masya Allah, luar biasa. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak seorang bermaksiat, berbuat kesalahan, Allah masih sayang kepadanya dengan memberikan apa? Memberikan solusi dan jalan keluar. Ini loh, kalau nggak sanggup ini Masya Allah Subhanallah. Ya. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Maka ini bagi orang yang bersumpah kepada Allah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian dia melanggar. Wa man halafa bi syai'in ghayra Allah fala kafarata alaihi wajib an takuna ma'siyah. Wa man halafa bil Ka'bah bi syai'in makhluqin fala hanatha alaihi. Dan bagi yang bersumpah atas nama sesuatu selain Allah, maka tidak wajib menunaikan kafarat, namun statusnya ia telah bermaksiat. Yang namanya maksiat itu adalah dosa. Dan sebaik-baik orang yang telah berbuat dosa itu adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jika seseorang bersumpah atas nama Nabi atau Ka'bah, antum sering gak mendengar demi Allah dan demi Rasulullah? Orang kita biasanya kayak gitu. Nah, ternyata terbawa juga di Saudi. Jadi pernah bertemu dengan salah seorang TKW, ada suatu masalah, dia bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Akhirnya kita larang, tidak boleh itu bersumpah dengan selain Allah. Harap beristighfar. Nah, di sini bersumpah dengan selain Allah seperti apa? Seperti bersumpah dengan nama Nabi, demi Rasulullah, atau demi Ka'bah, atau hidupnya, atau jenggotnya, atau kemuliaannya. Makanya katanya di Indonesia ini akan dibuka dibangun museum Rasulullah. Katanya sih. Maka ini semua termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib untuk bertaubat. Ini merupakan salah satu pendapat para ulama, dan ia tidak wajib menunaikan kafarat. Sementara umat ulama lain berpendapat bahwa ia tetap menunaikan kafarat sekalipun statusnya pelaku maksiat. Hal ini juga terdapat sebuah riwayat dari hadis Kharijah bin Zaid bin Thabit dari ayahnya bahwa ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya terkait kondisi laki-laki, ia berkata, Bagaimana hukum sosok Yahudi atau Nasrani atau bukan orang Islam, dan ia bersumpah lalu melanggarnya? Beliau menjawab, ia wajib menunaikan kafarat sumpahnya. Berarti di agama Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu pada zaman terdahulu itu kalau mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melanggarnya, maka ada kafarat. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya itu. Maka Nabi SAW itu mengembalikan kepada hukum asalnya mereka. Contoh, minum khamar di dalam Islam itu dicambuk 40 sampai 80 kali. Yang 80 kali ini ikhtilaf.
Ya. Karena ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab yang bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, kemudian dia menjawab bahwasanya apa cambukannya itu adalah 80. Cuma dalam hadis prakteknya Nabi SAW, beliau itu mengambil pelepah kurma yang kering, kemudian dibelah menjadi 2, setengah-setengah ya, itu. Kemudian si peminum khamr itu dipukul pakai itu 40 kali. Ya kalau kita hitung satu-satu berarti 80. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar itu 40. Adapun Umar ibn al-Khattab riwayatnya adalah 80. Nah, ternyata ada seorang Yahudi itu dia minum khamr juga pada zaman Rasulullah. Kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang itu. Kemudian beliau bertanya, apakah hukuman bagi mereka, yaitu peminum khamr, dibunuh? Yahudi dan Nasrani itu hukumannya dibunuh kalau meminum khamr. Ya. Banyak sekali hadis-hadis yang sedemikian mengembalikan sesuatu kepada ahlinya. Artinya apa? Ada persamaan hukum-hukum yang terjadi di Yahudi dan di Nasrani dengan di Islam. Makanya apa? Rasulullah SAW itu menyerahkan kepada mereka. Ia wajib menunaikan kafarat sumpah. Hadis ini mempunyai sisi kelemahan dan ini dinyatakan oleh para ulama. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang bersumpah atas nama Nabi tidak wajib menunaikan kafarat. Tetapi dia bermaksiat. Kemudian pernyataan beliau rahimahullah, dan bagi orang yang bersumpah atas nama Ka'bah atau sesuatu dari makhluknya, maka tidak ada konsekuensi pelanggaran sumpah. Maksudnya adalah bahwa tidak ada konsekuensi pelanggaran sumpah karena sumpahnya saja tidak sah. Sumpahnya saja tidak sah. Yang sah itu adalah sumpah dengan nama Allah. Dan termasuk sumpah yang batil, makanya tidak dianggap. Makanya ketika antum bertemu dengan kaum muslimin Indonesia yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, maka ingatkan lagi bahwasanya sumpahnya itu tidak sah dan batal, maka harus bersumpah dengan nama Allah. Karena sumpahnya atas nama Ka'bah atau makhluk tidak sah. Sebuah sumpah akan berlaku tidak batal, akan berlaku atau tidak batal apabila sumpah tersebut atas nama Allah atau salah satu dari nama-namanya atau salah satu dari sifat-sifatnya. Menurut pemaparan yang lalu bahwa pendapat kedua mengatakan bahwa ia tetap harus menunaikan kafarat. Nah, kemudian permasalahan, lantas apa hukum bagi orang yang bersumpah atas nama selain Allah? Nah, ini ada hadis secara khusus. Ada hadis secara khusus dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik. Tapi ini harus dia ketahui dulu bagaimana hukum bersumpah kepada menggunakan selain nama Allah. Namun bersumpah atas nama selain Allah termasuk syirik kecil. Hanya saja jika ia meyakini ada bahwa subjek yang dijadikan sumpah harus diakukan seperti halnya mengagungkan Allah, memiliki sedikit hak untuk diibadahi, maka ini termasuk syirik besar. Nah, apa yang beliau sampaikan di sini berupa kesyirikan, maka ini adalah syirik kecil. Tetapi para ulama rahimahullah tetap mengatakan bahwasanya yang namanya syirik itu, walaupun dia itu syirik kecil, tetap kita harus waspada. Ya, namanya juga syirik. Kemudian persoalan bagaimana hukumnya seorang yang bersumpah dengan ayat-ayat Allah.
Misalnya seorang bersumpah, saya bersumpah dengan ayat-ayat Allah. Ya. Maka hal ini ada pengikatnya. Kata beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala. Maka kita harus mengikatnya dengan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Pertama kauniyah, seperti matahari, bulan, waktu malam, dan lain sebagainya. Maka ini haram bagi kita itu untuk menggunakan mereka dalam sumpah. Misalnya, ya, demi matahari, kalau seandainya nggak ada matahari, maka jemuran saya nggak kering. Ini tidak boleh. Nah, kalau dengan ayat Qur'aniyah, misalkan, ya, maksudnya adalah yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Maka jika seorang bersumpah dengan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, tidak masalah. Maka disinilah bersumpah yang bermasalah dan bersumpah yang tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya, bab nasl madhhab al-Imam Syafi'i fil Quran. Pemikiran al-Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah, qala akhbarana Abu al-Hasan Ali bin Amr al-Qazwini al-Syekh Salih rahimahullah, qala anba'ana Yusuf bin Umar Abu al-Fath al-Qawas az-Zahid bi Baghdad, qala anba'ana Abu al-Husain bin Hubaysh, qala anba'ana al-Husain bin Ali al-Jassas, qala sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul sami'tu Asy-Syafi'i yaqul Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Nah, perkataan beliau yang selanjutnya adalah dari Sulaiman, Rabi' bin Sulaiman, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mendengar dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Makanya para ulama ahli tafsir sepakat Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Makanya di setiap khutbah Jumat itu disampaikan oleh seorang khatib, ya, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa sabaqa anna hadza qaula ahli sunnati wal jamaah, dan telah lalu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk adalah kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa anna man qala al-Quran makhlukun fa huwa kafirun 'alal umum, dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir secara umum, bukan secara personal. Ya. Amma syakhsul muayyan fala yughfar illa idza qamat 'alal hujjah wa wujida asy-syurut wa intafatil mawani'. Dan apabila ada seorang mengatakan bahwasanya apa? Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ini dia tidak divonis kafir. Kecuali apa? Kecuali kalau sudah disampaikan kepada dia hujjah. Hujjah itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Tapi tidak hanya sebatas iqamatul hujjah saja. Kata para ulama adalah fahmul hujjah, memahami hujjah itu. Barangkali apa yang dia pahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu adalah pemahamannya yang salah, sehingga perlu diluruskan, kemudian ditunjukkan yang benar itu adalah yang seperti ini. Nah, inilah bentuk kasih sayang ulama Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang-orang yang jauh dari agama atau salah dalam memahami agama. Wa sabaqa anna al-Mu'tazilah yaquluna al-Qur'anu makhluq fa kalamullahi wa lafdhuhu wa ma'nahu makhluq. Dan adapun Mu'tazilah mengatakan bahwasanya apa? Al-Qur'an itu makhluk, sehingga firman Allah dan lafaz maknanya merupakan sesuatu yang tercipta.
Nah, ketika kita mendengar ada seorang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk iqamatul hujjah, memahamkan hujjah kepada dia. Kemudian adanya syarat-syarat vonis kafir terpenuhi. Apa itu? Sudah ditegakkan hujjah, sudah diberikan pemahaman yang sahih. Kemudian wantafat al-mawani', dan kemudian apa? Tidak ada faktor penghalangnya. Dia seorang alim, ahli ilmu. Makanya banyak sekali para orang-orang kaum muslimin di Indonesia ini juga ya, mereka hebat dalam nahwu shorof, bahasa Arab, tetapi apa? Mereka terhalang dari pemahaman yang sahih ini. Makanya apa? Hidayah itu sangat mahal. Saking mahalnya tidak bisa dibeli dengan apa? Dengan uang. Ya. Wa ammal asy'ariyatu fa yaquluna al-Qur'anu kalamullah wa huwa al-ma'na an-nafsi. Amma al-huruf wal aswat fa hiya makhluqatun wa laysat min kalamillah wa qawluhum hadha huwa nafsu madhhab al-mu'tazilah. Nah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini 11-12 dengan Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan adalah Al-Quran adalah firman Allah secara umum. Perkataan mereka ini secara umum. Maksudnya secara makna, adapun huruf-huruf dan suara ia termasuk makhluk. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan bagian dari firman Allah. Nah, pandangan ini sebenarnya sama dengan pandangan Mu'tazilah. Nah, 1 menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menapaki mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan kokoh di atas manhaj salaf. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.